Haleluya, haleluya, haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih setiamu yang tak berkesudahan. Rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi, besar setiamu di sepanjang hidup kami. Mari saudara-saudara kita mau berdoa. Bapa kami, ikuti seperti apa yang saya ucapkan. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Bapa yang baik, berikanlah kami pada hari ini rezeki yang menjadi bagian kami, secukupnya. Cukup untuk memberikan pinjaman kepada banyak bangsa, sedangkan kami sendiri tidak mempunyai pinjaman. Cukup untuk menjadi saksi Tuhan mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Cukup untuk menjadikan semua bangsa murid Kristus dan membaptis mereka di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa atas rezeki yang secukupnya, dan ampunilah dosa-dosa kami, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Sebab Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa, kemuliaan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Sekarang mari sama-sama kita mau baca Mazmur 91. Karena hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka mengemakannya akan memakan buahnya. Mari sama-sama kita mau baca dengan suara yang keras dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Tuhanlah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung dan dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Tuhan akan menudungi aku. Di bawah sayapnya, aku akan berlindung. Kesetiaan Tuhan ialah perisai dan pagar tembok. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Aku tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisiku dan 10.000 di sebelah kananku, tetapi itu tidak akan menimpa aku. Aku hanya menontonnya dengan mataku sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganku yang maha tinggi, telah kubuat tempat perteduhanku. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Malapetaka tidak akan menimpa aku, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahku. Sebab malaikat-malaikat Tuhan akan diperintahkan oleh Tuhan kepadaku untuk menjaga aku di segala jalanku. Para malaikat Tuhan akan menatang aku di atas tangannya, supaya kakiku jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan aku langkahi. Aku akan menginjak anak singa dan ular naga. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Sungguh, hatiku melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkan aku. Tuhan akan membentengi aku, sebab aku mengenal nama Tuhan. Bila aku berseru kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab. Tuhan akan menyertai aku dalam kesesakan. Tuhan akan meluputkan aku dan memuliakan aku. Dengan panjang umur akan Tuhan kenyangkan aku, dan akan Tuhan perlihatkan kepadaku keselamatan daripadanya. Amin, amin, amin. Terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang ada di dalam surga, terima kasih atas hari yang indah ini. Terima kasih atas hadirat-Mu yang telah kami rasakan pada saat ini, karena Kau adalah Jehovah Shammah, Allah yang maha hadir.
Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu, mengurapi Pastor Hana Istati Rahayu, agar setiap perkataan yang keluar dari mulut beliau berasal daripada-Mu saja, supaya kami semua diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau terima firman Tuhan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan yang sudah siap untuk terima firman Tuhan, sama-sama angkat jempolnya dan katakan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan Yesus. Bagaimana kabar semuanya? Saya yakin kabarnya sangat amat luar biasa baiknya. Salam kebangkitan, salam revival. Hari ini sama-sama kita mau mendengarkan firman Tuhan yang kembali akan dibawakan oleh Pastor Hana. Waktu dan tempat saya berikan kepada hambanya. Ya, shalom semuanya. Pada pagi hari ini di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita akan bersama-sama belajar di dalam Mazmur 24 ayat 3-6 dengan tema orang yang menerima berkat Tuhan adalah orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Saya akan bacakan firman ini. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung? Tuhan. Siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada kepalsuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajah-Mu, ya Allah Yakub. Saudara menjawab dari pertanyaan ayat yang ketiga, dikatakan bahwa standar yang harus kita penuhi ketika kita ingin pergi ke rumah Tuhan. Kita mesti membuktikan bahwa kita layak dan mematuhi perintah-perintah sebelum kita memasuki rumah Tuhan. Namun serangkaian standar tinggi yang harus kita usahakan untuk masuk ke dalam rumah Tuhan. Saudara, seperti Daud mengatakan, bahwa siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia. Di sini Raja Daud mengatakan beberapa standar bagi mereka yang berupaya untuk naik ke atas gunung Tuhan dan untuk berdiri di tempat kudus, yaitu supaya bisa masuki bait suci Tuhan. Saudara, orang yang bersih tangannya dan murni hatinya bisa berada di tempat yang kudus. Orang inilah yang akan menerima berkat dan keadilan yang menyelamatkannya. Tempat di mana Tuhan hadir akan menjadi tempat yang kudus. Saudara, pada waktu Musa mengembalakan kambing domba Jitro mertuanya, imam di Midian, sekali ketika ia mengiring kambing domba di padang gurun, sampailah ia di gunung Horeb. Waktu itu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan di dalamnya lah api yang keluar dari semak duri. Ia melihat tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku mau menyimpang ke sana untuk memeriksa, melihat ya, penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu Tuhan berfirman, jangan datang dekat-dekat, tanggalkan kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri ini adalah kudus. Tanah tersebut mungkin tempat biasa, saudara. Tetapi suatu saat menjadi tempat yang luar biasa karena ada Tuhan di sana. Karena Tuhan hadir, tempat itu menjadi tempat kudus. Saudara, jika kita mengundang Tuhan dalam hidup kita, maka syaratnya ialah kekudusan. Kita harus menjaga kekudusan.
Firman Tuhan mengatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah yang diam di dalam kamu. Jika ada orang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kita. Saudara suka atau tidak suka, jika kita mengundang Tuhan dalam hidup kita, maka kita mempunyai syarat harus hidup kudus karena Tuhan ada di sana. Itu sebabnya kita perlu menjaga tubuh kita sebagai bait Allah, baik secara jasmani maupun secara pikiran. Karena firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Orang tidak bisa melihat Allah kalau tidak suci hatinya. Dan di semuanya dimulai dari hati dan pikiran kita. Kalau hati kita dan pikiran kita bersih, maka iblis itu kurang tertarik dengan kita. Di saat kita bersih, kita akan menjadi tempat yang ideal untuk Roh Kudus bekerja dalam hidup kita, sehingga kita bisa melihat Allah. Saudara, kita harus membuang segala hal yang kotor dalam hidup kita. Kebencian, dendam, marah, emosi, mudah tersinggung. Itu agar hati kita bersih. Dan kalau hati kita bersih, iblis tidak memperoleh keuntungan dari itu. Dikatakan firman Tuhan, ada firman Tuhan mengatakan sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan kita. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar kita. Tetapi yang merupakan pemisah antara kita dengan Tuhan ialah segala kejahatan kita. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri dari kita ialah karena kita tidak mau mendengar dan segala dosa kita. Firman Tuhan berkata, sebab tanganmu cemar oleh darah dan jarimu oleh kejahatan. Mulut mengucapkan dusta, lidahmu menyebutkan kecurangan. Saudara, tidak ada yang mengajukan pengaduan dengan alasan yang benar. Ya. Saudara, kita mengatakan sesuatu yang dusta. Saudara, orang yang mengatakan sesuatu yang dusta itu mengandung bencana dan melahirkan kelaliman. Saudara, dosa itu membatasi Tuhan bekerja dalam hidup kita dan juga menghalangi pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Banyak orang yang merindukan pertolongan Tuhan. Banyak orang merindukan mujizat Tuhan. Banyak orang yang ingin dekat dengan Tuhan, tetapi tidak bisa merubah hatinya. Bagian kita menjaga kekudusan dengan menjauh dari segala hal yang membuat kita kotor. Sampah-sampah yang ada di dalam hati kita harus kita buang. Saudara, kalau kita umpamanya nyetir mobil, maka kaca depannya kotor, maka pemandangan yang kita lihat itu menjadi terbatas dan tidak jelas. Banyak orang tidak bisa melihat visi masa depan dari Tuhan karena pandangannya kotor, saudara. Dan hati pikirannya harus dibersihkan dahulu. Saudara, itu sebabnya kekudusan itu penting untuk kita bisa mengalami bersama Tuhan. Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya tidak akan tertarik kepada penipuan, kepada dialah yang memberikan berkatnya, kita akan tetap memandang. Saudara, oleh karena itu, saudara, kita harus memiliki yang pertama, untuk supaya berkat Tuhan jatuh di tangan kita, kita mesti memiliki tangan yang bersih. Kita belajar, Yakobus berkata, tahirkanlah tanganmu, hai orang-orang berdosa. Ini secara jelas bahwa untuk memiliki tangan yang bersih, kita harus bertobat. Saudara, dan kita harus dijadikan sungguh-sungguh bersih sebelum kita masuk dalam rumah Tuhan. Saudara, proses pembersihan itu hanya dimungkinkan melalui kita berdamai dengan Tuhan. Ya. Karena melalui kita berdamai dengan Tuhan, kita diselamatkan dan dosa-dosa kita diampuni. Dia mengajarkan manusia diberi petunjuk firman Tuhan, sehingga mereka tahu mana yang baik, mana yang jahat.
Saudara, setiap hari kita diberikan firman Tuhan. Dan firman Tuhan bilang kalau firman itu pelita bagi kaki kita. Firman Tuhan itu bukan lampu sorot, saudara. Kalau lampu sorot itu bisa menyorot sampai ujungnya. Tapi kalau pelita itu hanya setapak demi setapak kita. Saudara, banyak orang yang ingin di dalam firman-Nya itu digenapi seperti dia berjalan dengan lampu sorot sampai tahu ujungnya selesainya itu bagaimana. Tetapi firman Tuhan mengatakan adalah pelita, bukan lampu sorot. Kalau pelita yaitu menerangi setiap setapak jalan kita. Berarti kita setapak dengan setapak, kita berjalan bersama Tuhan sampai kita menuju ke kemenangan. Lebih baik kita berjalan dengan pelita tapi bersama Tuhan daripada kita berjalan dengan lampu sorot tapi tidak dengan Tuhan. Karena satu jaminan, berjalan bersama Tuhan akan menuju kepada kemenangan. Saudara, dia mengajarkan manusia diberi firman-Nya sebagai petunjuk sehingga mereka tahu mana yang baik dan yang jahat. Oleh karena itu, hanya mereka yang bertobat dari dosa-dosa mereka, yang datang pada Kristus dengan hati yang hancur, dengan menyesal, akan diterima di dalam rumah Allah yang kudus. Yang kedua, kita perlu memiliki hati yang murni. Yakobus sekali lagi mengajarkan lebih lanjut, dikatakan, sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudara, hendaklah ia memintanya dalam iman. Ya, orang mendua hati itu tidak boleh bimbang, saudara. Kalau bimbang itu sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kemana-kemari. Orang yang demikian janganlah mengira ia menerima sesuatu dari Tuhan. Jadi kalau kita minta berkat dari Tuhan, kita harus tidak boleh mendua hati, saudara. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang hidupnya. Oleh karena itu kita harus punya hati yang murni dalam hati kita. Tidak bimbang dalam iman. Kita mesti memurnikan hati kita. Memusatkan pikiran kita pada kemuliaan Allah. Tuhan juga memperingatkan kita untuk kita tidak mendua hati di dalam hidup kita. Karena firman Tuhan, Yesus berkata, jika kita mendua hati, maka dikatakan kita akan mempunyai dua tuan, saudara, dan kita akan membenci yang satu dan mengasihi yang lain. Ia akan setia pada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Saudara, kita harus mempunyai fokus satu, Tuhan Yesus Kristus. Saudara, setan itu tahu kelemahan kita. Dengan baik-baik dia tahu kelemahan kita. Dia sering ingin memberikan peperangan di dalam segala kelemahan kita. Terhadap godaan-godaan dunia. Untuk menyeret kita supaya kita jauh dari jalan yang sesat dan yang sempit. Dia menyerang kita bukan hanya dengan hal yang jahat dan moral. Tapi seringkali dia tampaknya memberikan hal yang kelihatannya baik, kelihatannya layak, saudara. Tanpa kita sadari, kita tidak bisa memikirkan lagi hal-hal yang kekal. Saudara, dia menyerang kita dengan teknologi yang modern yang mengagumkan, data-data, informasi, pengetahuan yang tampaknya begitu menarik, saudara. Hiburan-hiburan yang kelihatannya sehat, melalui gadget-gadget kita, hal yang tampaknya baik. Saudara, tapi lama-lama ini semua kalau kita biarkan, saudara, ini akan mengikat kita dengan tali yang kuat untuk selamanya. Saudara, oleh karena itu kita harus berhati-hati. Yang ketiga, kita tidak boleh terangkat-angkat dalam kesombongan. Bahkan juru selamat kita, Yesus Kristus, pada waktu dia menyelesaikan berpuasa 40 hari lamanya, Iblis menawarkan pada kita seluruh kerajaannya untuk kemuliaan darinya. Saudara, Iblis tahu betapa rentannya kita kalau mendengar tentang kemuliaan dunia. Kekayaan, kekuasaan, ketenaran, berulang kali kita diperingatkan untuk mendambakan harta di dunia ini. Saudara, harta benda mereka adalah Allah mereka. Ini yang tidak Tuhan suka, saudara. Allah memberkati kita itu bonus, saudara. Tetapi biarlah harta kita adalah yang kekal.
yaitu kerajaan Allah. Sebab kita tidak tahu bahwa suatu saat kita datang ke dunia, kita tidak membawa apa-apa. Kita pulang ke surga, kita juga tidak membawa apa-apa, saudara. Oleh karena itu, jangan sampai kita terjatuh ke dalam berbagai pencobaan karena berbagai hawa nafsu dunia. Saudara, ingat, semua itu menenggelamkan kita. Tapi biarlah fokus kita tetap pada kerajaan Allah. Kalau kita berfokus pada kerajaan Allah, saya percaya, kalau kita fokus pada kerajaan Allah, segalanya itu akan ditambahkan pada kita. Berkat itu akan ditambahkan kepada kita. Kebajikan, kemurahan itu akan menyertai hidup kita. Yang keempat, kita tidak boleh bersumpah dengan tipu daya. Berarti, hendaknya kita tidak boleh berdusta, saudara. Kesaksian palsu, komitmen palsu, ya, janji-janji yang palsu yang tidak kita tepati. Saudara, kita lihat banyak pernikahan yang komitmen di hadapan Tuhan, ya, di komitmen saling janji di hadapan Tuhan. Tapi kita lihat berapa rumah tangga yang hancur, berapa rumah tangga yang bercerai karena dia meninggalkan komitmennya sendiri di hadapan Tuhan. Saudara, secara manusiawi mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh melupakan janjinya pada Tuhan. Saudara, oleh karena itu, ayo kita mau sungguh-sungguh ketika kita mau mengundang Tuhan dalam kehidupan kita. Kita mau Yesus ada dalam kehidupan kita, maka janji Tuhan itu pasti digenapi. Yaitu, mintalah, maka akan diberikan padamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan. Kita akan diberkati dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Tuhan memberikan roh yang baru dalam kehidupan kita. Roh yang taat, bukan yang keras, tapi roh yang taat. Sama halnya dengan hidup kita. Kalau hati kita masih dipenuhi dengan kepahitan, kekecewaan, kemarahan, sakit hati, benci, semuanya itu akan berserakan menjadi sampah dalam kehidupan kita. Emosional, gampang tersinggung, sensitif, mudah marah. Akhirnya hidup kita menjadi kusut, saudara. Penuh sampah, menjadi rumit. Seringkali penyebab kehancuran hidup kita. Itu bukanlah masalah yang besar. Bukan masalah orang lain, tapi diri kita sendiri. Saudara, ayo kita mau percaya, buang sampah-sampah yang tidak perlu dalam hidup kita. Bersihkan hati kita selama kita hidup di dunia ini. Langkah-langkah yang harus kita ambil. Ayo kita koreksi supaya kita sungguh-sungguh benar punya hati yang murni, tangan yang bersih di hadapan Tuhan. Supaya kita bisa naik ke gunung Tuhan dan menerima berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Saya akan berdoa buat semua yang mengikuti Zoom pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua melewati firman Tuhan. Biarlah kita mau buang segala sampah-sampah rohani yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh menguduskan hati kita, menyucikan tangan kita, menjauhi hidup kita daripada segala kekerasan. Dan saya percaya kita boleh naik ke gunung Tuhan, kita boleh berdiri di tempat kudus, Allah diam dalam kita diam di dalam Tuhan. Maka firman Tuhan mengatakan, minta apa saja Tuhan akan berikan pada kita. Berkat-berkat Tuhan itu datangnya dari Allah akan dijatuhkan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati rumah tangga kita, pekerjaan kita, sekolah kita, dan kita percaya apapun yang kita kerjakan, Tuhan jadikan kita berhasil. Apa yang kita doakan, apa yang kita minta, Tuhan akan pasti sediakan. Mintalah, ketuklah, maka itu semua disediakan Tuhan buat orang yang mengasihi Dia. Amin.